Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom Kakak Abi dan Kakak Elia. Shalom Kakak Astrid. Apa kabar kalian berdua nih? Baik Kakak Astrid. Nah, Kakak Astrid dan Kakak Elia, mari kita sama-sama ikut ibadah yuk. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman kali ini bersama Kakak Abi, Kakak Elia, dan Kakak Astrid. Nah teman-teman, pastikan kalian di rumah semua sehat ya. Sekarang kita akan memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yeay, beri tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Kakak Abi minta teman-teman semua di rumah bangkit berdiri. Kita akan menghafal restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pujian. Teman-teman, kita pergunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama ya teman-teman, kita memuji Tuhan. Yang semangat ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never failing love. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi, berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan.
Nah teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya teman-teman dengan penuh semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Nah teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi, caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Nah teman-teman, Kakak Astri pengen melihat lambaian tangan dari teman-teman semuanya yang masih bersuka cita. Ayo teman-teman, kita lambaikan tangan sambil serukan. Nah teman-teman, kita terus memuji Tuhan dengan semangat. Teman-teman di rumah, ayo kita semuanya melompat. Kita bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeay! Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang di rumah kita jangan lemas-lemas dan loyo-loyo ya teman-teman. Kita memuji Tuhan ya. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top to my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Sama-sama teman-teman. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Sama-sama kita dari awal ya teman-teman dengan semangat. Semuanya gerakan badannya ya, kita memuji Tuhan. From
of my head, way, way down to my toes. I can keep it all inside. I want to jump it on my mind. From the top of my head, way, way down to my toes. I can keep it all inside. I want to jump on my mind. Sama-sama semuanya. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Woo! Sama-sama kita tepuk suara yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Nah teman-teman, kita telah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan yang dibawakan oleh KKDA.
ayatnya yang ke-9 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah dapat, sama-sama ya. 2, 3. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi teman-teman, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imaman yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, teman-teman, itu saja yang kita. Langsung saja kita akan dengarkan penuntun ya teman-teman. Selamat menikmati Tuhan. Dah. Shalom teman-teman, sekarang bersama Bude. Sekarang kita akan masuk dalam turungan firman Tuhan. Ingat teman-teman, teman-teman masih ingat firman Tuhan minggu kemarin? Coba diingat-ingat dulu ya. Ya, betul sekali. Firman Tuhan minggu kemarin yang menceritakan tentang Saul dengan kesimpulan kita dipilih Tuhan dari kecil menjadi alatnya untuk melayani Tuhan. Sekarang teman-teman kita akan masuk dalam firman Tuhan minggu hari. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Paulus yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ya teman-teman, waktu yang singkat telah berlalu sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Pentakosta menghasilkan pertumbuhan gereja dalam ukuran dan pengaruh. Sekarang berita tentang Yesus telah menyebar kemana-mana. Kabar baik bahwa Yesus mati dan bangkit dan kembali naik ke surga. Murid-murid berkeliling Israel mewartakan Injil gereja dan gereja itu tumbuh. Hidup sedang diubah, sukacita pun meluap. Ya teman-teman, tetapi orang-orang Kristen menghadapi bahaya yang serius. Mereka punya musuh, orang Farisi, pemuka agama, dan lainnya sangat membenci orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk mengakhiri hidup Yesus, yang membunuh Stefanus dan memenjarakan orang-orang percaya. Ya teman-teman, Saulus adalah seorang pemimpin di antara kelompok pembenci Yesus, musuh terburuk orang Kristen. Saulus adalah orang yang memimpin kematian Stefanus. Gairah hidupnya adalah untuk menghancurkan dan memusnahkan banyak orang Kristen dan memasukkan banyak orang Kristen ke dalam penjara. Banyak orang Kristen takut kepada Saulus. Dia berkeliling negara untuk menangkap, menganiaya dan mengikut para pengikut Yesus. Saulus adalah orang yang kuat dan jahat melawan gereja-gereja. Tetapi Yesus tidak takut kepada Saulus. Tuhan punya rencana untuk hidup Saulus. Tidak ada yang menyangka, bukan orang-orang Kristen yang ketakutan. Ya teman-teman, saat Saulus dalam perjalanan ke kota Damsyik, dia sedang memanggung kuda. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya yang menghilaukan memancar dari langit berkali-kali lebih terang dari matahari yang membakar tubuh Saulus. Dan tiba-tiba Saulus jatuh ke tanah dan kedengaran suara yang berkata kepadanya, "Ini adalah suara Yesus yang menghadapkan suara Saulus dengan dosanya dan menawarkan kasih karunia dan pengampunan." Ya teman-teman, suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Dan jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan katanya kepada Yesus, "Kaulah yang menganiaya aku. Bangunlah dan pergi ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Kehidupan Saulus tidak akan pernah sama lagi. Dia gemetar dan berdiri, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Dalam sekejap, Saulus bertemu dengan Tuhan, dan hari-hari penganiayaan itu telah berakhir. Saulus pergi ke tempat di mana Tuhan menyuruh pergi, di rumah seorang Kristen yang tinggal di Tarsus. Saulus tidak makan dan minum, tetapi sebaliknya dia berdoa kepada Tuhan. Ya teman-teman, Tuhan menyuruh seorang pria bernama Ananias untuk mengunjungi Saulus. Tetapi Ananias takut karena Ananias tahu dan pernah mendengar tentang Saulus, dia yang menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan menanggapi dengan berita yang mengejutkan tentang Saulus. "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ananias pergi ke rumah tempat Saulus tinggal dan dengan hati-hati ia bertemu dengan Saulus. Ya teman-teman, dan Ananias berbicara kepadanya, "Yesus mengutus aku kepadamu supaya kamu disembuhkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Maka terbukalah mata Saulus. Dan sekarang bukan Saulus penganiaya lagi, tetapi dia adalah seorang misionaris yang bernama Paulus, yang mewartakan nama Yesus untuk mendirikan gereja-gereja dan menyebarkan kabar berita tentang Yesus Kristus kemanapun dia pergi. Melalui kuasa Allah, ia membawa Injil Yesus sampai ke negara kecil seperti Palestina dan Kekaisaran Romawi. Ya teman-teman, kesimpulan firman Tuhan kita di ini adalah kita dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun dan kapanpun. Ya teman-teman, demikian firman Tuhan kita di hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau sedang berdoa. Teman-teman yang akan kepada semua yang kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih yang dikeluarkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi ini Tuhan kami berdoa kepada seorang Tuhan yang memberkati dan berjalan kepada seorang Tuhan. Biarlah kota Solo diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kota Solo Tuhan, dijauhkan kota Solo dari segala mencuri Tuhan yang memunculkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita juga berdoa bagi setiap jiwa-jiwa di kota Solo. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hingga jiwa-jiwa ini Tuhan yang mau pulihkan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkarunia Kudus Roh takut akan Tuhan bagi anak-anak Tuhan di dalam kota Solo Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi sistem pemerintahan kota Solo. Biarlah Engkau tahu setiap pemimpin yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kota Solo dipimpin dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia diberkati diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga bagi bangsa kami Tuhan, dan kami juga mau berdoa Presiden bersama siapa mereka Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka memimpin bangsa kami Tuhan dengan penuh Tuhan. Engkau jagai Tuhan jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan.
Bapa di surga, kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan penipu Tuhan selalu nyata ke setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami meminta Tuhan dalam kiranya Tuhan turun dan juga ke setiap bangsa-bangsa. Apa yang dijalankan Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mengatakan kami Tuhan, berkati bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang terbaik Tuhan Kau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Berkat kemuliaan Tuhan Kau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bangsa-bangsa Tuhan diserahkan dalam tangan Tuhan. Kalau juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dalam Tuhan, apa yang kami berikan pada Tuhan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Tuhan, dalam pujian ini Tuhan, setiap anak-anak yang berdoa Tuhan dapat berberikan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami percaya Tuhan, dan dalam firman Tuhan yang dari kabulkan Tuhan, anak-anak ini Tuhan, mau pakai mereka Tuhan, dari masa kecil mereka Tuhan, untuk membenarkan setiap jiwa-jiwa, dan memberitakan Injil Tuhan, di keluarga mereka maupun di lingkungan sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.